Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 3 Matematika Statistika 1 semester 5. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kami akan membahas rancangan faktorial fraksional atau FF dari mata kuliah rancangan percobaan. Adapun pemateri-pematerinya yaitu saya sendiri Kurnia Ainibay. Selanjutnya ada Sulaiman Ananda Harahap, Giana Syahputri, dan Hendri Sagala. Adapun yang ingin dibahas dalam rancangan fraksional faktorial yaitu pengertian rancangan fraksional faktorial, model matematika rancangan fraksional faktorial, tabel ANOVA rancangan fraksional faktorial, dan contoh soal rancangan fraksional faktorial. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu pengertian rancangan fraksional faktorial atau FF. Adapun pengertian dari rancangan fraksional faktorial atau FF yaitu dengan dua taraf atau level dinotasikan dengan 2 pangkat K kurang P merupakan rancangan yang mencobakan hanya 2 pangkat K kurang P kombinasi perlakuan dari seluruh 2 pangkat K kombinasi perlakuan lengkap. Rancangan fraksional faktorial yang akan didiskusikan paling awal adalah yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat K kurang P. Rancangan ini melibatkan K, faktor, dan 2 taraf. Alih-alih melibatkan 2 pangkat K, perlakuan seperti pada rancangan faktorial lengkap. Rancangan ini hanya menggunakan setengah P atau 2 pangkat min P dari total kombinasi atau sebanyak 2 pangkat K kurang P. Dan nilai 2 pangkat min P disebut sebagai fraksi rancangan. Selanjutnya, model matematis rancangan fraksional faktorial. Model matematis dari rancangan fraksional faktorial yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali X4 ditambah ditambah E. Keterangan YIJK sama dengan pengamatan pada satuan percobaan ke-1 yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke J dari faktor A dan taraf ke K dari faktor B. Adapun beta 0 sama dengan min populasi dan beta N sama dengan efek dari beberapa faktor. Dan selanjutnya tabel ANOVA. Secara umum bentuk tabel ANOVA dari rancangan fraksional faktorial adalah sebagai berikut. Di tabel ada sumber keragaman, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Sumber keragaman itu ada rata-rata efek utama, itu A, B, C. Untuk derajat kebebasannya 1 dikali K. Jadi untuk yang A itu 1, yang B 1, yang C juga 1. Dan untuk jumlah kuadratnya JKR jumlah kuadrat rata-rata, JKA jumlah kuadrat A, JKB jumlah kuadrat B, JKC jumlah kuadrat C. Dan untuk kuadrat tengahnya KTR, KTA, KTB, dan KTC. Kuadrat tengah rata-rata, kuadrat tengah A, kuadrat tengah B, kuadrat tengah C. Untuk F hitung itu KTR per KTE. Untuk yang A KTA per KTE. Untuk yang B KTB per KTE. Untuk yang C KTC per KTE. Di bawahnya ada lagi interaksi 2 faktor, yaitu AB, AC, BC. Untuk derajat kebebasannya itu K dikali K kurang 1 per 2. Untuk derajat kebebasan AB itu 1, AC 1, BC juga 1. Dan untuk jumlah kuadrat AB JKAC, JKBC. Untuk kuadrat tengah KTAB, KTAC, KTBC. Dan untuk F hitung KTAB per KTE, KTAC per KTE, KTBC per KTE.
dan di bawahnya ada interaksi 3 faktor ABC, ACD, BCD. Untuk derajat kebebasannya K dikali K kurang 1 dikali K kurang 2 per 6. Untuk derajat kebebasan ABC itu sama dengan 1, ACD 1, BCD 1. Untuk jumlah kuadrat JK-ABC, JK-ACD, JK-BCD. Untuk kuadrat tengah KT-ABC, KT-CD, KT-BCD. Untuk F hitung KT-ABC per KTE, KT-CD per KTE, KT-BCD per KTE. Dan selanjutnya ada interaksi 4 faktor dan seterusnya. Ada error atau kekeliruan, ada total. Untuk derajat kebebasannya, error itu 2 pangkat K dikali R kurang 1. Dan untuk total, derajat kebebasannya itu R dikali 2 pangkat K. Untuk jumlah kuadrat itu JKE, jumlah kuadrat error itu jumlah kuadrat total itu JKT. Untuk kuadrat tengah itu KTE, kuadrat tengah error, dan untuk kuadrat tengah total itu KTT. Dan untuk F hitungnya itu KTE per KTE. Untuk F hitung total KTT per KTE. Sekian dari saya, terima kasih. Masuklah kita ke contoh soal. Anggap ada 3 faktor dan 2 level yang akan diteliti. Akan tetapi, peneliti hanya dapat melakukan 4 runs atau percobaan, sehingga dipilih desain fraksional faktorial resolusi 3 dengan 1 atau sama dengan ABC. Hasil eksperimennya adalah sebagai berikut. Misal kasus yang diteliti ialah mengenai hasil semacam zat kimia karena kondisi temperatur dan konsentrasi larutan yang berlainan, serta pada tekanan tertentu dengan replikasi percobaan sebanyak 3 kali. Tabelnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, dianggap 3 faktor, yaitu ada 3 faktor yaitu 1, 2, dan 3, dan 2 level yang akan diteliti, yaitu level rendah dan level tinggi, dan diukur dalam temperatur 50 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Maka solusi yang dapat kita bentuk adalah di dalam tabel sebagai berikut. Nah, karena di soal tadi menggunakan 3 faktor, maka terdapatlah faktor A, B, dan C atau sama dengan A kali B dengan kombinasi perlakuan yaitu 1, A, B, dan AB. Dan replikasi karena ada 3 faktor, jadi ada faktor pertama, kedua, ketiga. Nah, dari faktor ke 1, 2, 3 tadi digabungkan level rendah dan level tinggi dijadikan 1. Nah, untuk faktor A, B, C atau sama dengan AB disimbolkan ada negatif, positif. Nah, untuk yang A di level pertama kita menentukan konsentrasinya dengan level rendah dulu yang disimbolkan dengan tanda negatif. Faktor B juga demikian, diberikan konsentrasi yang pertama level rendah yaitu negatif. Maka yang CA kali B, negatif kali negatif sama dengan positif atau level tinggi. Yang kedua, faktor A diberikan konsentrasi dengan level tinggi, kemudian B diberikan konsentrasi dengan level rendah, maka C-nya adalah A dikali B sama dengan bernilai negatif atau level rendah. Begitupun seterusnya. Ketika A diberikan konsentrasi level rendah dan B diberikan konsentrasi tinggi, maka C adalah mendapatkan hasil konsentrasi level rendah atau negatif. Dan yang terakhir, jika A diberikan konsentrasi positif tinggi atau yang B diberikan konsentrasi tinggi diberikan tanda positif, dan C A dikali B sama dengan level positif dikalikan menghasilkan level positif atau level tinggi. Dan sehingga kita dapat merumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Nah, level hipotesis juga akan ditampilkan atau didapatkan hasilnya setelah melakukan pengujian dengan tabel ANOVA. Next kita lanjut untuk contoh soal rancangan fraksional faktorial. Nah,
kita dapat memperhatikan kembali basic design untuk 2 pangkat K dengan K-nya itu sama dengan 2 pangkat 22, yang kemudian menuliskan faktor C sebagai interaksi antara faktor A dengan B, atau C sama dengan AB. Maka untuk menguji data tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A sama dengan 1/2 kali R, AB kurang B tambah A kurang identitasnya. Nah, dapatkanlah tadi AB-nya itu sama dengan 90. Nah, untuk faktor R itu sama dengan faktornya itu kita memakai 3 faktor. Maka di sini tulis 3. Nah, B-nya itu 90 dan A 100, B 60 dan identitasnya itu 80. Itu hasil angka-angka ini didapat dari tabel yang diketahui. Nah, hasilnya itu 8,33 untuk kontras A-nya. Dan untuk selanjutnya kontras B-nya itu hasilnya min 5, dan untuk kontras C-nya itu hasilnya 1,67. Untuk langkah B, kontras B dan kontras C itu sama dengan kontras A. Tetapi untuk mencari AB tambah rumus 1/2 R AB kurang B ini didapat dari tabel sebelumnya, dari tabel faktor tersebut. Kita lanjut. Jadi untuk membuat tabel ANOVA-nya yaitu SSA sama dengan kontras A pangkat 2/4R. Nah, kontras A itu tadi didapat 50 pangkat 2 dibagi 4 kali 3. Nah, hasilnya itu 208,33. Nah, untuk SSB-nya itu sama dengan kontras B pangkat 2/4 kali R. Nah, itu ada min 30 pangkat 2/4 kali 3. Hasilnya 7,5. Nah, untuk sum of square C-nya itu kontras AB pangkat 2 dibagi dengan 4R. Kontras AB-nya itu 10 pangkat 2 dibagi dengan 4 kali 3, hasilnya 8,33. Nah, sehingga untuk mencari rata-ratanya itu sama dengan Y pangkat 2/4N. Itu untuk mencari rata-ratanya. Didapatlah 98,00 dikurang 9075 dan hasilnya 323. Nah, maka diperoleh untuk sum square error-nya itu SSF dikurang SSA dikurang SSB dikurang SSC itu 323 kurang 208,33 dikurang 75 dikurang 833, hasilnya 31,34. Nah, untuk mencari tabel ANOVA-nya itu tadi kita dapatkan untuk sum square SS-nya itu 208,33 untuk SSA-nya, dan SSB-nya 75, SSC-nya itu 8,33. Nah, untuk derajat F-nya itu untuk A hasilnya 1, B 1 dan C 1. Nah, ini dapat dari mana? Itu mencari DF-nya itu dari rumus, karena 3 faktor itu rumusnya K kali K kurang 1 dikali K kurang 2. Nah, itu dibagi dengan 6, hasilnya itu 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi untuk B juga begitu, dan untuk C juga kayak gitu. Rata-ratanya itu udah diketahui tadi kan 208,33 dikali 1 dan 75 dikali 1, maka hasilnya sama tetap karena dikalikan dengan 1. Nah, untuk mencari F itu 208,33 itu dibagi dengan errornya 3,92, maka hasilnya itu 53,15. Dan untuk
ini sebenarnya bukan P pal W, tapi ini hasil dari T tabel 5,32. Nah, untuk hasil dari P pal W ini, dari perhitungan ini, untuk faktor A itu hasilnya 0,001 dan untuk faktor B itu hasilnya 0,0024 dan untuk C 0,1826. Nah, maka untuk kesimpulannya itu F hitung A lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Untuk F hitung B lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Untuk F hitung A B kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya ada pengaruh dari perbedaan level percobaan untuk faktor A dan faktor B secara individu terhadap hasil percobaan. Tidak ada pengaruh dari interaksi A dan B terhadap hasil percobaan. Baiklah, sekian pemaparan materi kami tentang rancangan fraksional faktorial. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.